Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Rizkiano Ganis. Saya dari kelas 2021A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu masalah yang terjadi di Indonesia terkait dengan ketidakadilan hak asasi manusia, yaitu pada kasus penembakan remaja oleh oknum polisi yang terjadi di Semarang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus tersebut merupakan kasus penembakan pelajar di Semarang. Kasus ini melibatkan oknum polisi dan seorang siswa SMK. Kasus polisi ini yang menembak siswa SMK terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Korban sempat dirawat di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Karyadi, namun nyawanya tak terselamatkan dan dinyatakan meninggal pada Minggu 24 November 2024. Aibda Robik Zainuddin, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, dihukum pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dalam sidang kode etik Senin 9 Desember 2024. Adapun Aibda Robik dipecat buntut kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang. Korban yang diketahui berinisial GRO mengalami luka tembak di bagian punggung. Atas kasus tersebut, kini pihak kepolisian telah mengamankan oknum polisi berpangkat Aibda dengan inisial RZ yang diketahui telah melepaskan peluru yang mengenai korban. Awal kejadian penembakan GRO bermula saat terjadinya aksi tawuran di wilayah Simongan, Semarang Barat. Tawuran tersebut melibatkan dua kelompok berbeda, yakni geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Kemudian, anggota polisi berinisial RZ yang menerima informasi adanya tawuran menuju ke tempat kejadian. Menurut pengakuannya, pelaku saat itu ingin melerai tawuran, namun diserang sehingga membuatnya melepaskan tembakan untuk membela diri. Pelaku melepaskan peluru sebanyak 2 kali. Tembakan pertama mengenai punggung GRO, kemudian tembakan kedua menyerempet tubuh 2 orang lainnya. Dampak dari masalah ini sangat terasa oleh keluarga korban ataupun pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengan korban, di mana keluarga siswa SMK 4 Semarang atau keluarga dari GRO yang menjadi korban penembakan memiliki sejumlah harapan dan tuntutan atas kasus ini. Pihak keluarga mengikuti proses ekshumasi yang dilakukan tim forensik Polda Jateng. Keluarga berharap hasil otopsi dalam ekshumasi itu dapat disampaikan ke keluarga dan bisa menguak bukti baru atas penyebab meninggalnya GRO. Keluarga meminta pelaku penembakan itu dihukum seberat-beratnya dan dipecat dari polisi. Keluarga berharap Kapolres Semarang dipindah tugaskan. Dalam HAM, penembakan tersebut dijelaskan bahwa termasuk dalam kategori pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan tersebut salah satu tindakan yang melanggar HAM, yaitu hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan. Serta dalam instrumen HAM internasional terdapat poin yang membahas tentang konvensi anti penyiksaan. Konvensi menentang penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Dalam pasal 1 Konvensi menentang penyiksaan mengedepankan sebuah definisi sebagai tindakan-tindakan yang merupakan penyiksaan yang disepakati secara internasional. Pasal ini menetapkan bahwa istilah penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu
atau orang ketiga atau untuk suatu alasan apapun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari diri, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penembakan merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang sangat dikategorikan dalam kasus yang berat. Baik, berikutnya adalah analisis serta pendapat saya terkait dengan solusi dari masalah penembakan pelajar yang terjadi di Semarang. Penembakan yang melibatkan pelajar di Semarang oleh oknum polisi menjadi kasus yang memunculkan berbagai persoalan serius, baik dari segi profesionalisme aparat penegakan hukum, penanganan masalah sosial, hingga pengawasan penggunaan kekuasaan. Berikut ini adalah hasil analisis saya terkait dengan masalah tersebut. Yang pertama, hal tersebut sangat melanggar pada ketentuan hak atas hidup atau right to life. Menurut pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Penembakan yang menyebabkan korban jiwa atau luka berat jelas melanggar hak atas hidup ini. Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan berlebihan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena seharusnya tindakan penegakan hukum dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan kewajaran. Yang berikutnya, penggunaan kekerasan oleh aparat negara. Polisi memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan, namun kewenangan tersebut harus dibatasi oleh prinsip-prinsip yang sah, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak berlebihan. Dalam banyak kasus, penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian yang berlebihan atau tidak proporsional, terutama terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kasus penembakan pelajar ini menciptakan kekhawatiran bahwa polisi mungkin telah menggunakan kekerasan secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur. Yang berikut, penyelidikan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, penyelidikan yang transparan, objektif, dan cepat sangat penting. Aparat kepolisian yang terlibat dalam pelanggaran HAM harus bertanggung jawab dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip akuntabilitas di sini mengharuskan pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait insiden tersebut, serta adanya tindakan tegas terhadap pelaku yang melanggar prosedur hukum dan etika. Yang berikutnya, kepastian hukum dan keadilan. Salah satu tujuan utama dari negara hukum adalah memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Dalam kasus ini, jika tindakan oknum polisi tersebut terbukti melanggar hukum, maka sistem peradilan harus memastikan bahwa ada hukumannya sesuai. Baik, yang berikut adalah kepastian hukum dan keadilan. Salah satu tujuan utama dari negara hukum adalah memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Dalam kasus ini, jika tindakan oknum polisi tersebut terbukti melanggar hukum, maka sistem peradilan harus memastikan bahwa ada hukumannya sesuai. Ini akan menciptakan rasa kepercayaan pada sistem hukum dan menegakkan prinsip keadilan, sekaligus mencegah impunitas bagi aparat negara yang bertindak di luar kewenangan. Yang berikut, pentingnya perlindungan terhadap anak dan pelajar. Pihak kepolisian juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dan pelajar, terutama dalam konteks pendidikan. Kasus ini yang melibatkan pelajar sebagai korban menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan ini. Negara dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak pelajar untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan pendidikan tidak terganggu oleh tindakan kekerasan. Yang terakhir, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum polisi. Salah satu isu utama dalam kasus ini adalah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum polisi.
polisi memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Namun, jika kekuasaan ini disalahgunakan seperti dalam penembakan yang tidak proporsional, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan terganggu. Prosedur operasional yang tidak sesuai oleh penembakan yang dilakukan oleh polisi tersebut terhadap pelajar menunjukkan potensi ketidaksesuaian dengan prosedur operasional standar atau SOP yang berlaku. Biasanya, penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian hanya diperbolehkan dalam situasi darurat atau ancaman serius terhadap nyawa. Dalam konteks ini, jika penembakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan etika. Menurut analisis dan pendapat saya terkait solusi, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pokok utama adalah pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Solusi dari kasus ini tidak hanya sebatas pada penindakan terhadap oknum polisi, tetapi juga memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Investigasi independen dan proses peradilan yang tidak memihak sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Pemberian sanksi yang tegas dan transparan kepada pelaku pelanggaran hukum, dalam hal ini oknum polisi yang bersangkutan, sangat diperlukan untuk memberikan pesan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima dalam sistem hukum yang adil. Terakhir adalah solusi dari saya untuk menangani masalah tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan. Untuk mencegah peristiwa penembakan pelajar oleh oknum polisi di Semarang atau di tempat lain di masa depan, berapa langkah yang saya usulkan antara lain. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan untuk kepolisian, yaitu memperkuat pelatihan mengenai pengendalian diri, pengelolaan emosi, dan teknik-teknik non-kekerasan untuk menghadapi situasi yang menegangkan. Ini dapat mengurangi risiko penggunaan kekuatan berlebihan. Yang berikut, meningkatkan pelatihan dalam penggunaan senjata api dengan penekanan pada kehati-hatian dalam mengambil keputusan untuk menggunakan senjata. Pelatihan lebih lanjut tentang pencegahan kekerasan dan cara menghadapi remaja atau pelajar dengan pendekatan yang lebih humanis. Yang berikut, penegakan aturan yang tegas, menetapkan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan senjata api oleh polisi, terutama dalam situasi yang melibatkan pelajar atau masyarakat sipil. Menegakkan sanksi yang tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar prosedur atau menggunakan kekuatan berlebihan. Yang berikut, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Membentuk badan independen yang dapat melakukan penyelidikan terhadap insiden-insiden yang melibatkan kekerasan oleh aparat kepolisian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang berikut, memperkuat sistem pelaporan internal di kepolisian agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat.